Judul khotbah hari ini adalah Pohon yang Baik Menghasilkan Buah yang Baik. Mari kita bersama menyelidiki firman Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana, di mana, dan hati seperti apakah yang harus kita punyai untuk penginjilan seluruh dunia diselesaikan? Mari kita belajar tentang hal ini melalui Alkitab. Anda semua mau menghasilkan buah yang baik, bukan? Kita perlu dukungan dari ibu dalam menghasilkan buah yang baik, bukan? Ibu telah berkata kepada kita semua, kalian adalah satu-satunya perhatianku. Dan apa? Segalanya dalam hidupku, kata ibu. Perhatian ibu tertuju kepada kita, dan dia menganggap kita sebagai segalanya dalam hidupnya. Jadi, saya meminta semua keluarga Sion menjadi pohon yang baik, yang bisa menghasilkan buah yang baik. Ada seorang penjual terkemuka di Amerika Serikat. Penjual terkemuka itu namanya Bill Porter. Dia menderita lumpuh otak sejak lahirnya. Tubuhnya agak bungkuk. Tangan kanannya tidak bisa melakukan fungsinya dan berjalan pincang. Dia mengalami banyak gangguan yang seperti ini. Waktu dia menjadi seorang remaja, dia harus mencari pekerjaan untuk hidup. Dia sudah mengajukan surat lamaran kerja kepada banyak perusahaan, tetapi dia ditolak dari semua perusahaan itu. Meskipun begitu, ibunya selalu ada di sampingnya dan menyemangatinya dan mendukung dia. Karena Bill Porter dilahirkan dengan cacat bawaan, ibunya selalu berkata kepadanya, bertahanlah dan bersabarlah sampai akhir. Kapan saja mereka bersama di rumah, ataupun saat makan bersama. Ibunya selalu menyemangati dia, supaya dia tidak menyerah. Maka, walaupun Bill Porter terus ditolak dari perusahaan-perusahaan, dia tidak menyerah sama sekali. Malah terus mengetok pintu-pintu perusahaan lainnya. Suatu hari, dia mengajukan surat lamaran kerja kepada sebuah perusahaan yang bernama Watkins. Pegawai perusahaan itu langsung menolak dia hanya karena melihat tubuhnya. Menurut kami, Anda tidak cocok untuk perusahaan kami. Dia ditolak dari perusahaan itu dan keluar dari gedung perusahaan itu seperti yang biasanya. Ibunya ingin tahu hasilnya bagaimana. Ibunya selalu mengantar jemput dia dengan mobil. Ketika dia menemukan wajah ibu yang terang, pikirannya berubah. Dia kembali ke perusahaan yang sudah menolaknya dan berkata kepada mereka, kirimlah saya ke tempat yang paling susah, yang tidak seorang pun ingin pergi ke sana. Kenapa Anda ragu-ragu mengirim saya ke tempat yang tidak seorang pun ingin pergi? Pegawai perusahaan itu tergerak oleh katanya dan menerimanya sebagai tenaga penjual. Bill Porter berusaha untuk menjual produk-produk Watkins dengan segenap tenaganya. Dia mengetok pintu-pintu rumah, tetapi orang yang keluar dari rumah itu langsung menolaknya karena hanya melihat penampilannya. Aku tidak membutuhkannya. Pergilah. Dengan jumlah yang tak terhitung, dia sering sekali ditolak dengan cara yang seperti ini. Tetapi mengingat ajaran ibunya, bertahanlah dan bersabarlah dan janganlah menyerah, selalu ada di hatinya. Oleh karenanya, dia terus mengetok pintu rumah ke pintu rumah yang lainnya. Walaupun dia sering sekali ditolak, tetapi dia tetap bersemangat karena perkataan ibunya dan ajaran ibunya yang selalu di dalam hatinya. Ibunya menyediakan nasi kotak untuknya setiap hari. Ibunya membuat roti lapis dan di atasnya menulis dengan selai, patience, artinya kesabaran. Setiap kali dia duduk di pinggir jalan untuk makan siang, dia melihat kata kesabaran pada roti lapisnya.
Karena pesan dari ibunya ini selalu menyemangati dia, dia tetap bertahan dan bersabar dalam mengetuk pintu dari rumah ke rumah walaupun terus ditolak. Dia sudah lama mengalami hal ini. Setiap hari, ibunya datang ke perusahaan itu untuk menjemput dirinya. Suatu hari, dia menunggu ibunya, tetapi ibunya tidak datang. Maka dia pulang ke rumah dengan menaiki taksi. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan mobil ibunya tidak ada dan lampu tidak menyala. Hal ini tidak seperti biasanya. Dia menghidupkan lampu dan memanggil ibunya. Beberapa waktu berlalu, mobil polisi berhenti di depan rumahnya dengan sirine yang menyala. 2 orang polisi membantu ibunya keluar dari mobil itu. Ibunya tidak bisa menemukan jalan ke rumahnya. Dan juga lupa nomor HP anaknya. Ibunya mulai menderita pikun. Bill Porter terkejut mengetahui ibunya mulai menderita pikun. Dan pada saat itu, dia membuat keputusan untuk menjaga dirinya sendiri, menjadi orang yang lebih dewasa dan menjaga ibunya. Sampai saat itu, ibunya selalu memasang dasinya waktu dia pergi ke tempat kerja dan mengangkat jempol dan berkata kepadanya dengan tersenyum, "Kamu yang paling ganteng di dunia ini." Dari anak kecil, ibunya selalu berkata kepadanya, "Bertahanlah dan bersabarlah dan jangan menyerah." Tetapi dia tidak bisa lagi mendengar kata dari ibunya itu. Maka dia meneguhkan hatinya dari hal itu. Meskipun tangan kanannya bergerak, tidak seperti orang yang biasa, dan tubuhnya agak bungkuk dan berjalan pincang, dia sangat keras berusaha untuk menjual produk-produk perusahaannya. Lalu orang-orang menyadari kesungguhannya dan membuka hati mereka terhadap dirinya. Suatu hari, dia pergi ke sebuah rumah dan berkata, "Produk ini sangat bagus, coba beli ini." Dan dia mendengar jawaban yang belum pernah dia dengar sejauh ini. Warga di situ berkata, "Coba bawa masuk ke rumahku." Ini pertama kalinya untuk dia sukses dalam penjualan. Konsumen ini juga berkata, "Saya mau beli satu pemutih besar juga." Bill Porter tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar mendengar kata itu. Kasih ibunya yang selalu menulis kata kesabaran pada roti lapis menjadikan Bill Porter menyambut hari yang sudah lama dia harapkan. Ketulusannya mulai dikenal dan tersebar dari mulut ke mulut, dan itu menjadi seperti ini. Ke rumah saya, dan ke rumah saya, dan dari waktu ke waktu, dia menjadi posisi yang membuktikan kinerjanya tahun demi tahun. Saya mendengar bahwa dia masih belum ada orang yang melebihi prestasinya di Amerika Utara. Dengan kisah orang ini, mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa orang ini bisa begitu bertahan sampai akhir? Kemudian dia meraih penghargaan dari Watkins sebagai raja penjual. Dia ditanya setelah menerima penghargaan. Orang-orang akan menyerah dalam keadaan ini. Kenapa Anda tidak menyerah? Dia mengatakan alasannya bahwa ibunya selalu berkata kepadanya, "Bertahanlah dan bersabarlah dan jangan menyerah." Dan menyemangatinya sejak kecil dan memujinya, "Kamulah yang paling ganteng," sambil memasang dasi padanya. Pada saat dia pergi bekerja, dia sudah bertekad untuk menjadi seorang yang paling ganteng di dunia di mata ibunya, walaupun tidak dianggap oleh orang lain. Dan karena ibunya selalu mengajarinya untuk bertahan dan tidak menyerah, maka dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Bagaimana aku tidak menyerah ketika aku terus ditolak oleh para konsumen? Bagaimana aku bisa melanjutkan bekerja ini tidak berhenti?" Alasan dia bisa bertahan sampai akhir adalah keputusan dan tekadnya.
Ketika dia pertama kali menerima penolakan yang tak terhitung dari para konsumen, perkataan tolak dijelaskannya. Menurut dia, tolak artinya konsumen memberi isyarat untuk datang lagi, dia membawa barang yang lebih bagus. Penolakan merupakan harapan dan permohonan konsumen menurut dia. Maka setiap kali ditolak, dia berpikir, aku akan datang lagi dengan barang yang lebih bagus. Inilah pikiran yang selalu keluar setiap kali dia ditolak. Saudara-saudari, kita bisa ditolak selama menginjil. Tetapi jika orang itu berpikir, Anda tidak lebih baik daripadaku, berarti menolak saya, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan rumah yang menolak itu. Bill Porter tidak menganggap negatif penolakan itu ketika dia ditolak oleh konsumen. Dia berpikir penolakan adalah isyarat dari konsumen untuk datang lagi dengan barang yang lebih bagus. Setelah dia menyadarinya, dia tidak sedih atau marah walaupun ditolak. Dia berpikir, mungkin aku ditolak karena aku kurang baik menjelaskan efek produk ini. Aku akan datang lagi dengan penjelasan yang lebih lengkap. Saudara-saudari, bagaimana jika kita mencoba penginjilan seperti ini? Dia diajak untuk berpidato di seluruh Amerika Utara. Dia mengakhiri pidatonya dengan berkata, Anda semua lebih baik daripada saya. Anda bisa menggunakan kedua tangan Anda dengan bebas. Tubuh Anda tidak bungkuk dan tidak berjalan dengan pincang seperti saya. Anda semua bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Seseorang seperti saya dapat melakukannya. Jadi kenapa Anda yang memiliki keadaan yang baik tanpa cacat jasmani tidak bisa melakukannya? Anda semua bisa melakukannya. Karena dia berpidato dengan kata semangat seperti ini. Banyak organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok menggunakannya untuk berpidato. Kenapa saya menceritakan kisah dari Bill Porter kepada Anda hari ini? Itu wajar, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Mari kita beritakan Injil kepada semua orang. Ibu berdoa dan memberkati untuk banyak pekerja Injil yang hebat akan muncul di seluruh dunia. Jika kita sendiri tidak menjadi pohon yang baik, kita tidak akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita menjadi pohon yang baik, buah seperti apakah yang akan kita hasilkan? Buah-buah yang baik akan kita hasilkan, bukan? Untuk itu kita harus menjadi pohon yang baik terlebih dahulu. Kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan orang lain walaupun keadaanku dan keadaan mereka sama? Ketika aku berusaha untuk menjual barang, semua orang menolakku. Kenapa aku selalu ditolak? Mungkin aku tidak bisa. Jika Bill Porter menyerah dengan pikiran yang negatif seperti ini dan kehilangan semangatnya, dia tidak akan menjadi dia seperti sekarang ini. Semakin dia ditolak, semakin teringat kata ibunya, bertahanlah dan bersabarlah, jangan menyerah. Ibunya sudah memberikan anaknya pelajaran yang sama sejak usia dini, karena masa depan anaknya sangat jelas. Ibunya sudah tahu, masyarakat tidak akan memberi dukungan untuk dia hidup dengan nyaman. Karena itu, ibunya sudah membantu dia memiliki kegigihan, kesabaran, dan ketekunan. Itulah sebabnya ibunya telah mengajari dia apa yang paling dibutuhkannya. Bertahanlah dan bersabarlah dan jangan menyerah. Ketika saya mendengar kisah Bill Porter ini, walaupun Bill Porter tidak ganteng, ibunya memasang dasi padanya dan berkata setiap kali dia pergi bekerja, kamulah yang paling ganteng. Ibunya selalu menyemangatinya. Dia dapat tersenyum saat membuka kotak makan siangnya dan melihat kata patience pada roti lapis yang disajikan ibunya dengan selai. Karena kata yang selalu ditekankan ibunya tertulis pada roti lapisnya itu. Dia terus merasakan cinta ibunya dan bisa bersemangat lagi dan lagi. Pada akhirnya saya bisa merasakan sekali lagi alangkah besarnya kasih dari ibunya yang ditanamkan kepadanya
sehingga dia bisa menganggap penolakan sebagai sebuah isyarat dari konsumen. Datanglah kembali dengan barang yang lebih bagus ketika datang kembali. Oleh karena itu, dia disebut dengan julukan Raja Penjual, sebagai penjual terbanyak yang masih tidak bisa dipecahkan di Amerika Utara, sekalipun berada di dalam fisik yang tidak mendukung, karena dia memiliki semangat yang gigih dan pantang menyerah sampai akhir. Jadi, Tuhan mengajari kita melalui Alkitab bahwa kesabaran dan ketekunan dibutuhkan pada zaman ini. Mari kita baca Yakobus pasal 5. Ayat 11 kita baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Orang yang bertekun disebut sebagai yang berbahagia. Kita harus sabar menunggu kerajaan surga. Sampai surga diberikan kepada kita, ada perubahan lingkungan luar yang tak terhitung banyaknya. Setan menggunakan sangat banyak hal untuk menggoyahkan ketekunan iman dan mencoba mengacaukan kita dengan berbagai hal. Di sini tertulis, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu tentang apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub telah mengalami banyak kesakitan dalam keadaan yang susah untuk ditahan. Setan sudah mengambil kesehatannya, memasukkan banyak penyakit kepadanya, dan membuat dia bangkrut. Walaupun setan membuat banyak kepahitan kepada Ayub, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yakobus pasal 5 sedang berkata tentang kesabaran Ayub itu. Orang yang bertekun disebut sebagai yang berbahagia. Ketika saya melihat hal-hal yang seperti ini, saya berpikir, Tuhan memberikan kita keadaan dan fungsi tubuh yang lebih baik daripada orang ini. Jadi tidakkah kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dan lebih indah? Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tetapi bagaimana jika kita tidak memegangnya, tidak mengetahui nilainya, dan juga harganya? Janganlah kita berada di dalam posisi seperti Esau yang berkata, jika ada yang menginginkannya, ambillah. Kerajaan surga sudah dekat, bukan? Oleh karena itu, melalui Alkitab Tuhan berkata kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari, kita harus memikirkan tentang jalan yang sedang kita tempuh sekali lagi. Seberapa tingginya nilai jalan ini, dan seberapa banyak kita harus berusaha untuk menempuh jalan ini. Mari kita punya hasrat yang lebih kuat dan semangat yang lebih besar daripada orang-orang lain, supaya kita ikut serta dalam pekerjaan Injil yang dijalankan Tuhan dengan bersandar pada kuasa Tuhan yang besar. Mari kita baca Matius pasal 7. Kita bisa menjadi pohon yang baik juga. Kita bisa menghasilkan banyak buah yang baik juga. Tetapi kita belum mempunyai kesabaran dan belum mengikatkan ajaran-ajaran Tuhan sebagai tanda pada tangan kita dan dahi kita. Jika kita hidup hanya mengikuti firman-firman Tuhan seperti yang telah diberikan, Tuhan pasti akan mengizinkan kesuksesan yang lebih besar bagi kita. Mari kita baca Matius pasal 7, ayat 16 kita baca. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Menurut firman ini, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau begitu, bukankah kita harus menjadi pohon yang baik? Walaupun Bill Porter dilahirkan dengan cacat bawaan, dia sudah menjadi seorang sukses seperti pohon yang baik. Itu disebabkan dia sudah dibesarkan dengan pengorbanan dan kasih ibunya yang selalu mengajari dia, dan juga dia berusaha untuk melakukan semua ajaran dari ibunya. Lalu kisah kehidupannya menggerakkan hati banyak orang di seluruh dunia dan dipuji dari mereka. Kehidupannya sangat indah dan benar-benar sukses. Dia sudah bekerja di perusahaan Watkins lebih dari 24 tahun. Melalui kehidupannya, kita memikirkan kehidupan kita sejak kita dilahirkan. Walaupun kita ada kekurangan dan beberapa masalah selama kita dibesarkan, kita sudah kembali kepada Tuhan Ibu. Ibu sudah menyemangati kita dengan berkata, "Kalian adalah satu-satunya perhatianku dan segalanya dalam hidupku." Mari kita dilahirkan kembali sebagai pohon yang baik dengan semangat dari Ibu. Mari kita menghasilkan banyak buah yang indah. Ibu telah berkata, Anda bisa mencapai segalanya jika menuruti firman Tuhan. Jadi mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika Bapa bekerja di dalam kita dan Ibu bekerja di dalam kita, dan kita bersama menjadi satu di dalam Tuhan, berlatih, bersaksi di dalam firman Tuhan, dan menginjil. Di Asia, Afrika, Oseania, Eropa, Amerika Utara, Selatan, Cina Utara, Selatan, India Utara, Selatan, Rusia, Brazil, dan Korea Selatan, pekerjaan Tuhan yang mulia pasti akan dilaksanakan dan akan segera, di mana tidak seorang pun berkata, "Aku tidak kenal gereja Tuhan, bukan?" Mari kita bertahan dan bersabar, jangan menyerah. Ibu Surgawi mengajar kita untuk tidak menyerah. Maka saya terharu mendengar bahwa Ibu Bill Porter mengajari anaknya apa yang telah diajarkan Ibu kepada kita. Oleh karena itu, hari ini saya meminta semua saudara-saudari menghasilkan buah yang baik sebagai pohon yang baik untuk Bapa dan Ibu pada tahun ini. Mari kita baca satu firman lagi, Yohanes pasal 15, ayat 1 kita baca. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia melakukan apa? Ia berbuah banyak. Jika kita terus ingin memiliki hal-hal duniawi dan tertarik oleh hal-hal duniawi, kita tidak akan memperdulikan hal-hal surgawi yang sangat mulia dan berharga. Tuhan berkata kepada kita, pikirkanlah perkara yang di atas dan yang amat mulia di kerajaan surga. Kita akan hidup bersama Tuhan di surga untuk selama-lamanya dengan kemuliaan. Kita harus mengingat bahwa kekuasaan dan kekuatan di surga tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di bumi ini. Ketika pikiran Tuhan bekerja di dalam kita sebagaimana adanya, dan ajaran-ajaran Tuhan yang telah berhasil dipraktikkan, dihidupkan, dan digenapi di dalam kita,
Ibu Bill Porter berkata kepada Bill Porter, "Bertahanlah dan bersabarlah, jangan menyerah." Ajaran ini singkat dan sederhana, tetapi setelah Bill Porter melakukan ajaran ibunya itu, namanya terkenal di seluruh Amerika Utara, termasuk Kanada, sebagai penjual terbanyak. Apakah nama kita tidak bisa tertulis di dalam alam semesta? Jika kita hidup sesuai firman-firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan melihat ketaatan kita dan membuka pintu untuk misi dunia kita sesuai ukuran dengan ketaatan kita. Saya meminta semua anggota Sion untuk berhasrat memasuki kerajaan sorga melalui penginjilan dan bergiat dalam menginjil. Dalam perjalanan Musa ke Kanaan bersama bangsa Israel, dia pasti merasa suram ketika menghadapi Laut Merah, karena rupanya tidak bisa maju lagi. Kita bisa mempunyai perasaan seperti yang telah dirasakan Musa ini. Bukan hanya anggota yang bekerja di depan dalam penginjilan seperti staf pastoral atau penginjil, melainkan juga anggota yang hidup menurut kehendak Tuhan bisa merasakannya. Ketika bangsa Israel berpikir bahwa tidak mungkin mereka menyeberangi laut itu, Tuhan menyarankan cara untuk menyeberanginya. Kita harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sudah membelah Laut Merah dalam melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita. Karena ibunya berkata kepadanya, "Bertahanlah dan bersabarlah dan jangan menyerah." Dia terus mengetok dari pintu ke pintu dan terus berkata, "Saya Bill Porter dari perusahaan Watkins. Cobalah pakai produk baru kami ini." Selama dia menjual produk-produk, walaupun dia selalu ditolak, dia berpikir, penolakan artinya datang sekali lagi dengan barang yang lebih bagus. Dia sudah mendefinisikannya secara positif. Selama kita memberitakan Injil, ada yang berkata, "Aku tidak mau dengar karena aku punya agamaku." Walaupun begitu, mari kita mengubah tanggapan kita dan berpikir, mungkin orang ini tidak suka penampilanku atau caraku memberitakan Injil kali ini. Maka dia mau memperhatikan ketika aku datang lagi dengan persiapanku yang lebih baik. Walaupun mereka menolak kita, jangan menganggapnya sebagai penolakan, tetapi menganggapnya sebagai isyarat untuk kita datang lagi dengan persiapan yang lebih baik. Bapa dan Ibu sudah mempercayakan Injil ini kepada kita. Jadi saya meminta semua anggota Sion memberitakan Injil ini ke Samaria dan sampai ujung bumi. Tidak pernah menyerah. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.